STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Sungguh benar sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang hasan. La taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal usbu' wa yakunu al-usbu' kal yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'fah. Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi kecuali masa ini sudah semakin dekat, semakin cepat perputarannya. Sehingga waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan. Waktu 1 bulan perputarannya seperti 1 pekan. Wa yakunu usbu' kal yawm. Waktu 1 pekan perputarannya seperti 1 hari. Waktu 1 hari seperti waktu yang sangat pendek. Dan waktu yang pendek habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Tak terasa sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Muharram. Sekarang kita sudah berada di tanggal 5 bulan Muharram. Di dalam bulan ini ada sebuah puasa yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang memiliki keutamaan yang luar biasa, yang disebut dengan puasa Ashura. Puasa di tanggal 10 Muharram. Ashura artinya yang ke-10. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa siyamu Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madhiyah." Puasa Ashura aku berharap kepada Allah Jalla wa Ala dapat menghapuskan dosa-dosa di tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Para ulama menyebutkan tentang puasa Ashura bahwa barang siapa yang melakukan puasa Ashura di tanggal 10 Muharram, sangat dianjurkan baginya untuk berpuasa di tanggal 9 sebelumnya. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Abbas, "La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'." Seandainya aku masih hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9 ya, sebelum melakukan puasa di tanggal 10-nya. Berikut ini beberapa waqafat renungan tentang 10 Muharram ini. Perlu diketahui bahwa 10 Muharram ini adalah hari-hari yang sangat mulia dan dimuliakan oleh para ulama salaf. Di dalam beberapa athar disebutkan bahwa ulama as-salaf memuliakan 3/10. Yang pertama 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang kedua 10 awal bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah 10 awal bulan Muharram. Terkait puasa Ashura ini ada beberapa tahapan di dalam Islam. Disebutkan oleh para ulama di antara Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahwa puasa Ashura ini memiliki 4 fase, 4 tahapan tentang pensyariatannya di dalam Islam. Yang pertama, Nabi SAW dahulu melakukannya bersama masyarakat jahiliyah di Mekah dan belum memerintahkannya kepada kaum muslimin. Hal ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sampai ketika Nabi SAW sampai puasa Ramadan diwajibkan, maka Nabi SAW tidak lagi mewajibkan puasa Ashura. Tahapan puasa Ashura yang kedua adalah Nabi SAW ketika datang ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah sedang menjalankan puasa Ashura di tanggal 10 Muharram. Melihat mereka demikian, dan di awal Islam Nabi SAW tidak mau menyelisihi kaum Yahud secara langsung dan totaliti di Madinah, karena beliau yang baru saja hijrah ke Madinah dan sedang merintis dakwah di kota Madinah. Maka Nabi SAW menyatakan, nahnu ahaqu wa aula bi Musa minkum fasamahu. Kenapa kalian melakukan puasa di hari ini? Orang-orang Yahudi menjawab, karena di hari ini Allah Jalla wa'ala
menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan di hari ini pula Allah Jalla wa'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami pun melakukan puasa di hari ini untuk bersyukur kepada Allah. Mendengar demikian, maka Nabi menjawab, kami lebih berhak dan lebih utama dengan Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Maka Nabi SAW pun menjalankan puasa Ashura dan mewajibkannya kepada para sahabat. Tahapan yang ketiga tentang puasa Ashura ini, bahwa semenjak puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala itu pada tahun kedua Hijriah, maka puasa Ashura yang tadinya berhukum wajib menjadi sunnah. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma iftarada Ramadan, tatkala bulan Ramadan telah diwajibkan di tahun kedua Hijriah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Ashura yaumun min ayyamillah, faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakah. Sesungguhnya hari Ashura merupakan hari dari hari-hari Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang ingin menjalankan puasanya, silahkan ia melakukannya. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka tidak mengapa dia meninggalkannya. Dan tahapan yang keempat adalah di akhir hayat Nabi kita SAW di tahun terakhir beliau di kota Madinah sebelum wafatnya, Nabi SAW berkeinginan untuk berpuasa di tanggal 9, satu hari sebelumnya, dengan tujuan ingin menyelisih orang-orang Yahudi yang juga melakukan puasa Ashura. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Seandainya aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9, satu hari sebelum Ashura, sebelum melakukan puasa Ashura, untuk menyelisihi puasa Ashura yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian hal lain yang penting untuk kita ketahui tentang 10 awal Muharram ini, dan terkhusus tentang puasa Ashura ini, bahwa puasa Ashura sebagaimana yang telah kita ketahui tadi adalah puasa yang sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang paling afdal dalam melaksanakannya adalah berpuasa 2 hari. Satu hari tanggal 9 Muharram dan satu hari lagi adalah puasa Ashura. Dan insyaallah ta'ala puasa Ashura kita di tahun ini jatuh pada hari Kamis. Maka dianjurkan kepada kita untuk menjalankan puasa di hari Rabunya terlebih dahulu sebelum menjalankan puasa Ashura di tanggal 10 Muharram di hari Kamisnya. Dan para ulama menegaskan tidak dianjurkan melakukan puasa ini sebanyak 3 hari berturut-turut, kecuali kata para ulama ada keraguan di hatinya dalam penetapan 1 Muharram. Dia khawatir kalau tidak berpuasa 3 hari, ya puasanya itu tidak tepat jatuh pada 10 Muharram. Ya, misalkan dia melihat ada perbedaan dalam penetapan 1 Muharram di antara beberapa negeri yang matlak mereka sama, ya, membuat dia ragu apakah kalau dia berpuasa 1 atau 2 hari akan tepat puasanya itu pada tanggal 10 Muharram ataukah tidak, sedangkan 10 Muharram itu hanya 1 hari. Maka tidak mengapa dia melakukannya sebanyak 3 hari. Para ulama menyebutkan, beberapa ulama salaf ada yang melakukan demikian seperti Abdullah bin Abbas, atau athar datang dari mereka. Ini juga pendapat Ibnu Sirin, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan yang lain-lainnya. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka dari ini kami memotivasi diri kami sendiri dan jamaah sekalian yang kami cintai untuk menjalankan ibadah puasa Ashura, ya, dengan berpuasa 1 hari sebelumnya, sebelum melakukan puasa Ashura, untuk mendapatkan ridha Allah Jalla wa ala dan keutamaan yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukaffiru sanatal lati qablaha, dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, banyak pelajaran yang dapat kita petik yang hendaknya kita renungi tentang 10 awal Muharram ini. Di 10 awal Muharram inilah Allah Jalla wa'ala
menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepada beliau dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan di hari ini pula, di hari 10 Muharram pula, Allah Jalla wa'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya yang sombong, yang angkuh, yang berpaling dari syariat Allah Jalla wa'ala. Ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran penting yang hendaknya kita renungi bersama. Yang pertama, bahwa Allah Jalla wa'ala akan senantiasa memberikan pertolongan, bantuan dan penjagaan terhadap orang-orang yang beriman. Maka tidak boleh seorang mukmin pesimis dari pertolongan Allah Jalla wa'ala, walaupun dia melihat dirinya berada di puncak kelemahan, walaupun dia berada di tengah-tengah orang-orang yang membenci Islam dan memusuhinya. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang beriman. Nah, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Dan kaedahnya dalam hal ini adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Kelapangan itu bersama kesempitan, dan kemudahan itu bersama kesulitan. Renungan yang kedua dari 10 awal Muharram ini adalah bahwa Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah diam dan lalai dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang sombong, dari orang-orang yang angkuh dan congkak, dari musuh-musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya yang berada di puncak kekuasaan, di puncak kekuatan manusia. Bumi mereka kuasai. Dia adalah raja terhebat di dunia, di dunia saat itu. Rupanya Allah Jalla wa'ala tidak lalai. Allah Jalla wa'ala memperlihatkan kekuatan yang sempurna. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di dalam Laut Merah, sedangkan Musa dan kaum mukminin yang bersamanya Allah selamatkan. Padahal mereka sama-sama masuk ke dalam laut yang sama. Ini menerangkan kepada kita bahwa manusia itu lemah. Walaupun dia memiliki kerajaan yang number one, walaupun dia merasa dirinya berada di puncak kekuasaan dan kekuatan, tetap yang namanya manusia itu adalah lemah. Karena kehendak manusia itu berada di bawah kehendak Allah. Semua kekuatan dan dunia lainnya yang dimiliki oleh seorang hamba itu semuanya dari Allah Jalla wa'ala. Adalah titipan Allah Jalla wa'ala. Allah lah yang memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah lah yang akan mengambilnya, mencabutnya dari siapa saja yang dia kehendaki. Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi kita SAW secara khusus dan umatnya secara umum untuk selalu berdoa dan memanjatkan doa berikut ini kepadanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah Maha Raja. Engkaulah yang memberikan kerajaan ini kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang mencabutnya dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memuliakan siapa yang Engkau cintai, dan Engkaulah yang akan menghinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan, dan Engkau adalah yang maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan terkadang orang-orang yang zalim dari para raja dunia itu Allah Jalla wa'ala matikan dengan sesuatu yang menghinakan mereka, sesuatu yang menunjukkan lemahnya manusia itu. Seperti Fir'aun, Allah matikan dia dengan cara yang begitu mengerikan, dengan cara yang membuat dia down dan memanggil Allah. Bayangkan padahal Fir'aun saking sombong dan congkaknya, dia menyatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi.
Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan di antara kesombongannya, dia berkata kepada menterinya, ya Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'atani ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Wahai menteriku Haman, tolong bangunkan paramik, tolong bangunkan tangga ke langit. Aku ingin naik ke langit, ingin menjumpai Rabbnya Musa. Subhanallah. Tetapi begitu Allah Jalla wa'ala berikan tegurannya kepadanya, Musa merengek-rengek, ya, memohon Allah. Falamma adrakahul gharq qala amant. Tatkala Fir'aun sudah tenggelam, barulah dia berkata, aku beriman kepada Allah, ilahnya Bani Israel. Demikian juga Namrud, raja yang begitu bengis dan kejam, yang ingin memperkosa istri Nabi Ibrahim, Sarah. Sebanyak 3 kali dia ingin mengangkat tangannya untuk menyentuh tubuh Sarah. Tetapi setiap kali itu Allah bekukan tangannya. Tahukah bagaimana ia mati? Dia dimatikan oleh Allah bukan dengan ditembak oleh sniper, bukan pula karena dibom, bukan pula karena diserang dengan pesawat tempur. Nah, dia dimatikan dengan seekor lalat yang masuk ke otaknya melalui hidungnya. Dia selalu meminta tolong kepada orang agar mengeluarkan lalat yang telah masuk ke dalam kepalanya tersebut. Maka kita manusia ini lemah, jemaah. Yang pernah kita sombong, angkuh dan congkak dengan dunia yang kita miliki. Karena ingat, innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah katakan kun, selesai semuanya. Mati, terbakar. Kalau Allah berkehendak, ya, untuk sesuatu pasti terjadi. Dan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun dia. Apa itu sombong? Nabi SAW menyatakan tentang sombong, batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis, menolak tauhid, ya, demi syirik, menolak sunnah demi bid'ah, menolak perintah-perintah Allah demi ingin bermaksiat, ingin bebas dalam beragama. Padahal dia telah mengetahui kebenarannya karena datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dia tolak kebenaran yang telah ia ketahui karena kesombongan. Wa ghamtun nas, dan sombong itu adalah engkau merendahkan manusia. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wal ilmu indallah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.